Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran basis data kelas 11 TRPL. Kali ini saya akan membahas tentang menerapkan field, rekor, tabel pada basis data. Sebelum dimulai, jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan ditekan tombol loncengnya ya, supaya video-video berikutnya akan mengikuti Anda. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini dari KD 3.6 menerapkan field, rekor, tabel, dan basis data. KD keterampilannya membuat field, rekor, tabel, dan basis data. Indikator pencapaian kompetensinya menganalisis tentang field, rekor, tabel, dan basis data dengan benar. Kemudian KD keterampilannya membuat basis data sederhana dari beberapa tabel. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui proses pengamatan, diskusi, dan percobaan yang dilakukan secara berkelompok dengan benar, jujur, dan tanggung jawab, peserta didik dapat menganalisis tentang field, rekor, tabel, dan basis data dengan benar. Yang kedua, membuat basis data sederhana dari beberapa tabel. Berikutnya kita akan memahami konsep pengertian field, rekor, tabel, dan basis data. Seperti yang kita ketahui, untuk membentuk sebuah basis data terdiri dari elemen-elemen byte, field, rekor, dan tabel. Kumpulan tabel-tabel akan membentuk sebuah basis data. Berikut ini kita akan membahas elemen-elemen yang akan membentuk basis data atau database. Yang pertama, pengertian field. Pengertian field, field itu ibarat data yang terkandung dalam sebuah entitas. Yang kedua, merupakan unit data yang berisi satu atau lebih karakter atau byte. Yang ketiga, merupakan unit terkecil dari informasi berharga dalam database. Yang keempat, setiap field mempunyai nama yang unik yang menggambarkan isi data yang terkandung dalam database. Yang kelima, kumpulan karakter yang membentuk suatu arti. Nah, nama lain dari field adalah judul kolom atau atribut atau variabel. Di sini kita akan memahami contoh field, misalnya pada tabel buku. Ketika kita mengambil informasi dari sebuah buku, terdapat informasi berharga seperti kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah stok buku. Nah, ketika kita membuat tabel buku untuk didata informasinya, maka field yang terdapat pada buku antara lain kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan jumlah buku. Nah, dari contoh ini, tentunya kita bisa menentukan field dari sebuah entitas. Misalnya entitas guru, entitas siswa. Nah, kalau entitas siswa itu apa contohnya? Nisan, nama, jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, alamat. Nah, seperti itu. Yang berikut, rekor. Pengertian rekor adalah kumpulan field yang membentuk suatu rekor. Yang kedua, kumpulan baris yang mempunyai struktur berulang-ulang. Yang ketiga, isi data yang terdapat di dalam field yang membentuk satu kesatuan dan saling terkait. Mari kita lihat di sini. Ada kolom nomor, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, ISBN, jumlah buku. Nah, di dalam tabel ini terdapat data-data seperti satu kode buku 001, judulnya antara TikTok dan belajar, pengarangnya bla bla bla, penerbitnya Adi Gramedia, ISBN-nya sekian, jumlah bukunya 26. Nah, data 1, data 2, data 3 di sini, itulah yang disebut dengan rekor. Kata lain dari rekor adalah baris. Yang berikut, pengertian tabel. Nah, untuk pengertian tabel di sini saya bisa menjelaskan bahwa tabel itu adalah sebuah file. Kenapa? Karena di dalam tabel hanya ada data yang sejenis, makanya dinamakan sebagai sebuah file. Nah, pengertian tabel adalah kumpulan dari field-field dan rekor-rekor. Yang kedua, kumpulan baris dan kolom yang menggambarkan data yang sejenis. Nah, mari kita simak tabel buku. Di dalam tabel buku,
Yang ada di dalamnya adalah data-data tentang buku, bukan data tentang siswa. Jadi data siswa ada di tabel siswa, data buku ada di tabel buku. Nah, seperti itu pengertian dari tabel. Yang berikut, pengertian basis data atau database. Nah, tabel buku tadi, tabel siswa, bila dikumpulkan akan saling terkait di mana siswa meminjam buku di perpustakaan. Nah, ada satu entitas lagi yang ada di perpustakaan itu, yaitu orang yang meminjam. Jadi dia punya entitas itu dinamakan meminjam. Jadi di antara tabel siswa, tabel buku, dan tabel meminjam dapat dijadikan sebuah database di mana terdapat tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, itulah yang akan kita rancangkan nanti bagaimana membuat sebuah basis data di mana terdiri dari tabel-tabel yang saling berhubungan. Di mana kalau letak hubungannya, siswa meminjam buku di perpustakaan. Buku dipinjam oleh siswa di perpustakaan. Nah, itulah yang dinamakan sebuah basis data di mana terjadi relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, untuk kali ini demikian materi yang saya sampaikan. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikut.